Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat, kepada Bapak Riyad selaku dosen pengampu mata kuliah Business Intelligence atau BI. Pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan, nama saya Nur Amelia beserta teman saya Mbak Lani Bisaliati akan mempresentasikan terkait analisis bisnis pada sektor minimarket di sistem BI. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Untuk sektor minimarket, dalam daftar isi pertama ada pendahuluan, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga identifikasi kebutuhan bisnis, yang keempat proses implementasi BI, yang kelima dampak implementasi BI, yang keenam tantangan dan kendala, yang ketujuh evaluasi kinerja BI, dan yang terakhir studi kasus contoh penggunaan BI. Oke, pendahuluan di sini yang melatar belakangi kenapa kami memilih sektor minimarket. Karena di kehidupan modern telah membawa perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat. Tingkat kesibukan yang tinggi membuat masyarakat membutuhkan tempat belanja yang mudah dijangkau, cepat, dan efisien. Nah, minimarket ini hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang yang sibuk dalam pekerjaan rumah tangganya, atau biasanya kan ibu-ibu ya yang sibuk bekerja, ataupun yang mengurus anak, dia lelah, dia butuh kebutuhan rumah tangga, sehingga bisa dijadikan solusi untuk adanya minimarket ini. Selain itu, minimarket ini kan saya lihat sudah banyak yang bisa pesan antar atau bisa diantar ke rumahnya masing-masing atau di tempat kerjaannya. Jadi semua itu simple gitu. Dengan adanya BI semua menjadi lebih mudah. Nah, selain itu saya lihat itu di wilayah jalan-jalan raya, terutama jalan-jalan kecil ya di Kota Bogor, belum banyak tersedianya minimarket yang dapat memberikan pelayanan berkualitas dan produk yang lengkap. Terus melihat potensi pasar juga, dilihat lokasinya ini cukup strategis ya, diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat setempat dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal maupun bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya terkait tujuan studi kasus, yang pertama tujuan utamanya adalah menganalisis strategi pengelolaan stok dan distribusi produk yang diterapkan minimarket. Maksudnya apa? Untuk kita bisa tahu nih strateginya bagaimana untuk pengelolaan stoknya dan distribusi produknya. Jadi itu kita bisa mengerti, apalagi owner perlu strategi untuk penjualan yang lebih baik. Nah, yang kedua, meninjau pola pengadaan dan penjualan barang untuk identifikasi efektivitas manajemen rantai pasokan. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan dan keberhasilan operasional minimarket. Jadi kita bisa tahu nih faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi tingkat penjualan dan keberhasilannya. Gitu. Jadi dengan BI ini semua menjadi lebih mudah. Oke, yang selanjutnya tujuan studi kasus ini yang keempat, mengusulkan strategi bisnis dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saing minimarket. Lalu yang kelima, mengevaluasi dampak teknologi digital. Contohnya penggunaan platform online atau aplikasi e-commerce untuk mendukung penjualan dan pengelolaan minimarket. Nah, pengembangan sistem atau perangkat lunak yang digunakan pada bisnis minimarket. Nah, yang terakhir yaitu menganalisis tren pasar untuk melihat perilaku konsumen dalam bisnis yang sama. Jadi maksudnya apa? Jadi kita bisa melihat tren-tren pasar. Misalnya nih yang lagi viral itu apa gitu, penjualan apa nih yang kira-kira cepat lakunya gitu. Jadi kita juga bisa melihat atau menganalisis apa nih yang paling banyak dijual kayak gitu ya. Nah, untuk ruang lingkup studi kasusnya apa? Nah, yang pertama pengelolaan stok dan inventory, yaitu meliputi pengaturan jumlah barang, frekuensi pengisian stok, serta mekanisme penyimpanannya. Nah, yang kedua rantai pasokan dan pengadaan barang, yaitu bisa pencarian pemasok, penentuan harga, serta efisiensi logistik. Nah, yang ketiga strategi pemasaran dan penjualan, yaitu upaya promosi
harga, layanan, pelanggan, dan inovasi untuk memasarkan produk. Yang keempat, peran teknologi. Nah, peran teknologi itu sangat penting ya dalam operasional seperti pesanan online, sistem pembayaran elektronik dengan memakai e-wallet misalnya atau QRIS, dan pemasaran digital. Nah, yang kelima, kondisi pasar dan persaingan. Nah, analisis tren pasar bisa dilihat dari kondisi pasar serta persaingan antar minimarket. Nextnya kita bisa lihat profil perusahaan khususnya di minimarket. Deskripsinya, bisnis ini awalnya dibangun oleh bisnis dari sebuah keluarga. Ya, keluarga. Jadi modal awalnya itu terdiri dari gabungan setoran modal awal beberapa kepala keluarga. Jadi keluarga besar gitu ya awalnya seperti itu. Nah, terus awal pendiriannya itu bentuknya itu perusahaan ini tuh CV. Namun seiring perkembangan bisnis, pemilik menjadikan bisnis ini sebuah PT agar dapat lebih terstruktur dan baik secara administratif. Terus owner merasa perlu adanya administrasi data yang rapi karena data tersebut diperlukan untuk pihak owner, yaitu untuk laporan keuangan maupun eksternal, yaitu untuk bank dan pajak. Nah, dengan adanya minimarket ini diharapkan bisa bersaing dan memperluas pangsa pasar dengan membuka cabang lain di dalam kota yang sama maupun di kota yang berbeda. Oke, slide ini masih di profil perusahaan tapi khususnya untuk struktur organisasi. Nah, di dalam struktur organisasi dikepalai oleh direktur utama dan di bawahnya itu wakil direktur. Nah, tugasnya apa sih? Direktur utama dan wakil direktur itu tugasnya bertanggung jawab atas seluruh proses bisnis, baik bertanggung jawab terhadap pemilik modal atau internal maupun pihak eksternal. Kedua, ada beberapa kepala bagian ya. Ada kepala bagian keuangan, pemasaran, bagian informasi dan teknologi, dan bagian administrasi. Terus ada kepala area cabang. Nah, tugas-tugasnya masih hampir mirip ya. Tugas-tugasnya untuk kepala bagian keuangan khususnya yaitu untuk bertanggung jawab atas seluruh pencatatan keuangan, laporan keuangan, cash flow, dan bertanggung jawab atas data keuangan baik untuk pihak internal maupun eksternal. Nah, untuk pemasaran seperti namanya ya, dia bertanggung jawab atas target penjualan, analisis tren pasar dan persaingan bisnis. Terus mengatur strategi bisnis, gimana caranya gitu. Nah, selanjutnya kepala bagian sistem informasi teknologi itu bertanggung jawab atas pengembangan teknologi digital seperti platform online atau aplikasi e-commerce. Nah, untuk kepala bagian administrasi bertanggung jawab atas seluruh proses administrasi mulai dari rekrutan karyawan, mutasi karyawan, untuk mengurus perizinan dan lain-lain. Nah, untuk kepala area cabang tanggung jawabnya untuk mengontrol masing-masing cabang. Nah, di bawahnya kepala bagian ini ada masing-masing stafnya, ada staf keuangan, ada staf IT, ada staf finance, staf area cabang, staf administrasi, supervisor, kasir. Nah, itu semua merupakan bawahan dari kepala bagian. Nah, kondisi sebelum implementasi BI antara lain yang pertama datanya masih terpisah-pisah. Misalnya masing-masing cabang mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti penjualan, inventaris, pemotor. Nah, yang kedua kesulitan dalam menganalisis data. Jadi datanya tuh belum rapi ya. Jadi berantakan sehingga tidak dapat mengidentifikasi tren atau pola-pola yang penting. Nah, yang ketiga keputusan berdasarkan intuisi. Yaitu banyak keputusan yang berdasarkan pengalaman atau insting, bukan berdasarkan data yang valid. Nah, yang keempat kurangnya pemahaman tentang pelanggan. Tanpa analisis mendalam, minimarket sulit memahami kebutuhan. Nah, yang kelima, kesulitan dalam merencanakan persediaan. Tanpa data yang akurat tentang permintaan, toko seringkali menghadapi masalah kekurangan stok. Lalu selanjutnya, inefisien dalam mengelola rantai pasok. Dan respon yang lambat terhadap perubahan pasar, yaitu ketidakmampuan untuk menganalisis data secara cepat membuat minimarket sulit beradaptasi dengan perubahan tren pasar atau permintaan pelanggan. Nah, di dalam identifikasi kebutuhan bisnis itu ada analisis kebutuhan data. Nah, analisis ini berupa analisis penjualan, perilaku pelanggan, efisiensi operasional, perencanaan keuangan, manajemen rantai pasok, analisis kompetitif, dan pemantauan tren pasar. Nah, untuk kebutuhan manajerialnya, yang pertama, kebutuhan manajemen bisnis minimarket yang mendorong implementasi BI meliputi yang pertama, ada visibilitas informasi, yaitu memerlukan akses real time ke data penjualan dan inventaris. Yang kedua, ada peramalan permintaan, yaitu membutuhkan kemampuan untuk memprediksi permintaan produk agar dapat merencanakan pengadaan
menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Jadi kita bisa tahu nih ramalan permintaan pelanggan yang paling banyak itu apa gitu. Jadi kita nggak bisa kelebihan stok atau kekurangan stok. Jadi kita bisa tahu nih gitu. Nah, untuk selanjutnya pelaporan yang efisien itu melakukan laporan yang terstruktur mengenai kinerja bisnis yang dapat menghemat waktu. Selanjutnya pemantauan kinerja, membuat pengawasan terhadap kinerja utama atau KPI untuk melakukan penyesuaian strategi dengan cepat. Yang kelima, integrasi data, yaitu kebutuhan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber agar memperoleh gambaran tentang kinerja bisnis. Yang keenam, analisis kompetitif, yaitu memerlukan wawasan mengenai posisi di pasar dibandingkan dengan pesaing untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Nah, untuk selanjutnya tujuan implementasi BI. Apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu untuk menyediakan data yang akurat untuk mendukung keputusan manajerial. Jadi tujuan yang pertama ini untuk mengambil keputusannya dari si owner. Jadi bisa tahu nih data-data akurat yang mendukung keputusan. Gitu. Yang kedua, optimasi stok, yaitu untuk mengelola kesediaan dengan prediksi permintaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Nah, yang ketiga, analisis penjualan. Nah, kita bisa tahu dengan mengidentifikasi pola penjualan guna merencanakan strategi promosi yang lebih efektif. Nah, yang keempat, peningkatan pemahaman pelanggan, yaitu menganalisis perilaku pelanggan untuk menyesuaikan penawaran produk. Yang kelima, efisiensi operasional, yaitu untuk menemukan area yang perlu diperbaiki dalam proses untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Untuk slide proses implementasi BI selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Lani Bisaliati. Kepada Mbak Lani, saya persilakan. Proses implementasi BI. Yang pertama, pemilihan platform BI. Yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data. Ketiga, desain dashboard dan pelaporan. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan pengguna. Dampak implementasi BI. Yang pertama, peningkatan pengambilan keputusan. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, analisis pelanggan dan pemasaran. Dan yang terakhir, peningkatan kompetitif. Tantangan dan kendala. Yang pertama, kendala teknis. Yang kedua, tantangan organisasional. Dan yang terakhir, manajemen resiko. Selanjutnya, ada evaluasi kinerja BI. Yang pertama, ada Key Performance Indicators atau KPI. Terdiri dari penjualan harian atau bulanan, tingkat penggantian stok, margin keuntungan per produk, tingkat kepuasan pelanggan, dan waktu proses penjualan dan restock. Yang kedua, ada analisis ROI. Terdiri dari biaya implementasi dan pemeliharaan, peningkatan penjualan, penghematan biaya operasional, dan pengurangan kerugian stok. Dan yang terakhir, ada feedback pengguna. Terdiri dari kepuasan terhadap penggunaan BI, kemudahan navigasi dan fitur, relevansi dan ketepatan laporan, serta pengalaman pelatihan dan dukungan teknis. Gambar tersebut adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara rating sumbu X dan kuantiti sumbu Y dengan pembeda berdasarkan gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang pertama, rating di sumbu X berada pada rentang 4 hingga 10 dan merepresentasikan nilai penilaian yang mungkin diberikan untuk suatu produk atau layanan. Yang kedua, ada kuantiti di sumbu Y berada pada rentang 1 hingga 10 dan mengindikasikan jumlah item atau volume transaksi. Yang ketiga, ada pemisahan berdasarkan gender. Titik hijau mewakili perempuan dan titik oranye mewakili laki-laki. Dan yang terakhir, ada interpretasi data. Titik-titik tersebar di seluruh area plot menunjukkan distribusi data tanpa pola yang jelas terkait antara rating dan kuantiti untuk kedua gender. Tidak terlihat korelasi kuat antara rating dan kuantiti dari gambar ini. Korelasi hanya bisa dihitung lebih lanjut dengan metode statistik. Scatter plot ini berguna untuk menganalisis distribusi data berdasarkan kategori gender. Jika data terlihat saling bertumpuk, mungkin diperlukan analisis tambahan. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama, pengurangan biaya operasional dengan peningkatan efisiensi operasional dan manajemen stok. Yang kedua, toko berhasil menurunkan biaya operasional hingga 10% dalam tahun pertama implementasi BI, terutama dengan berkurangnya biaya stok terlebih dan pengurangan produk yang tidak laku terjual. Yang ketiga, ROI positif dalam 6 bulan. Investasi awal dalam platform BI dan pelatihan tercapai kembali dalam waktu sekitar 6 bulan.
Peningkatan penjualan dan pengurangan biaya operasional memungkinkan toko mendapatkan return on investment lebih cepat dari yang diharapkan. Dan yang terakhir, peningkatan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan laporan BI yang otomatis dan real-time, toko dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan harian hingga 20%, memungkinkan manajemen merespon perubahan pasar atau permintaan pelanggan lebih cepat dan lebih tepat. Rencana pengembangan selanjutnya, yang pertama pengembangan lanjutan, yang kedua penguatan budaya berbasis data, dan yang terakhir pemeliharaan dan update sistem. Kesimpulannya, yang pertama peningkatan efisiensi pengelolaan stok, yang kedua penjualan dan retensi pelanggan yang meningkat, yang ketiga pengurangan biaya operasional, yang keempat return on investment atau ROI yang cepat. Dan yang terakhir ada rekomendasi. Yang pertama, melanjutkan dan memperluas penggunaan BI dalam pengelolaan stok. Yang kedua, meningkatkan program loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menggunakan BI untuk optimalisasi harga. Dan yang keempat, mengadakan pelatihan berkala untuk pengguna BI. Yang terakhir, meningkatkan keamanan data dan manajemen risiko.